Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini Pak Andre akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Asik. Kali ini Pak Andre dan Pak Rizal akan berkolaborasi untuk membuat materi yang akan kalian pelajari ke depannya. Jadi stay tune di channel kita, channel kelas 4. Nanti Pak Andre dan Pak Rizal akan bekerja sama untuk saling melengkapi materi kalian. Siap? Oke, kalau sudah siap, baca bismillah, berdoa, dan jangan lupa cuci tangan. Kalau sudah, kita lanjut ya. Oke, pada subbab kali ini Pak Andre akan berdiskusi tentang apa saja. Nah, di sini Pak Andre akan sediakan sebuah paragraf, sebuah teks. Nah, dari paragraf E yang ditampilkan ini, kalian akan menentukan mana itu gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Oke, kalau sudah siap, mari kita cek bersama-sama. Oke, ini Pak Andre kasih salah satu contoh dulu ya sebelum kita menuju ke soal yang sebenarnya. Jadi, hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, dari paragraf tersebut ada berapa kalimat? Ayo, ada berapa kalimat? Pertama, ada kalimat hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara, itu satu kalimat. Selanjutnya, kalimat kedua berarti yang mana? Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya, itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Oke. Pak Andri kasih spoiler dulu atau kasih contekan dulu. Mana sih gagasan pokoknya? Nah, ini gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya terdapat di kalimat keberapa berarti? Kalimat pertama. Berarti gagasan pokoknya adalah hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Sedangkan gagasan pendukungnya yang mana? Nah, ya sisanya berarti selain kalimat yang pertama tadi, artinya kalimat selanjutnya adalah disebut kalimat pendukung dan berisi gagasan pendukung. Bagaimana cara menentukannya? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu tadi contohnya. Kalau masih belum ada gambaran, Pak Andri kasih penjelasannya lebih komplit. Jadi di dalam peta konsep ini Pak Andri sudah sediakan peta konsep. Jadi dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas ya. Jadi diingat-ingat, dalam satu paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, oke, kita lanjut lagi. Jadi menuju ke kalimat utamanya. Kalimat utama, di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama atau istilah lainnya adalah gagasan pokok atau ide pokok, itu nama lainnya. Ada 3 ya. Jadi di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama. Sedangkan yuk kita lanjut ke yang kedua, kalimat pendukung. Oke, di dalam kalimat pendukung terdapat gagasan pendukung atau penjelas. Oke. Pada setiap paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi, ketika kalian membuat suatu paragraf harus ada dasar atau idenya dulu yang untuk membuat paragraf tersebut. Membuat kalimat selanjutnya itu harus ada ide dasarnya dulu. Nah, itu disebut gagasan pokok. Sedangkan gagasan pokok itu biasanya itu diwakili oleh kalimat utama. Nah, itu tadi kalimat utama. Bentar, Pak Andre sambil menulis. Oke, jadi di dalam paragraf itu ada
kalimat utamanya. Sedangkan di kalimat utamanya terdapat gagasan utama. Seperti ini ya. Jadi ada sebuah lingkaran besar, terus lingkarannya lebih kecil, lalu masuk lagi lingkarannya lebih kecil. Bagaimana Pak menentukan gagasan pokok itu letaknya di mana, atau kita bisa mencari gagasan utama dan kalimat utama itu di mana toh Pak? Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal. Gagasan pokok atau kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat, atau bisa di tengah paragraf, atau bisa juga kalian temukan di akhir suatu paragraf. Coba nanti kita akan latihan bersama-sama. Nah, jadi kalau kalimat pendukung tadi apa Pak? Gagasan pendukung itu merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Berarti tambahannya kalimat yang mendukung gagasan utama. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok Pak? Ya dengan cara membaca teliti. Harus teliti membacanya ya. Kalau sudah paham, Pak Andre lanjut. Oke, di sini Pak Andri punya sebuah latihan teks Pekan Budaya Nusantara. Nah, ini Pak Andri cuplik dari buku latihan kalian, buku pendalaman buku tematik di halaman 3. Jadi kalau lebih jelasnya kalian bisa buka buku pendalaman tematik halaman 3 ya, buku yang sudah kalian miliki saat ini. Dibaca halaman 3 itu kurang lebih sama. Oke? Kita bahas sama-sama. Tentukan mana gagasan utama dan penjelas dari paragraf berikut. Nah, kalimat pertama, hari ini Vita dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara di alun-alun kota. Vita dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya. Nah, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang ini. Oke, kalimat pertama. Selanjutnya, kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya yang ini. Semuanya. Oke, dari mulai kalimat kedua sampai kalimat keempat. Kok bisa Pak? Nah tadi coba lihat kalimat pertama. Gagasan pokoknya harus ada harus kita cari di kalimat pertama. Bagaimana caranya? Baca lagi. Hari ini Ayah dan Vita mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Berarti ide pokoknya tentang Vita dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya. Ini gagasan pokoknya. Nah, Pekan Budaya di mana? Menjelaskan di alun-alun kota. Nah, kita cari di kalimat kedua penjelasannya tentang mengunjungi Pekan Budaya, ada nggak? Acara ini menampilkan beragam budaya. Acara apa? Acara apa? Acara Pekan Budaya. Oke, Pak Andre hapus dulu semua. Kita punya gagasan pokoknya ini ya. Vita dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Acaranya apa? Acara Pekan Budaya. Oke, sampai sini paham? Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Sekarang kalimat ketiga, Vita menuju alun-alun bersama Ayah. Iya, dijelaskan nggak tadi dari kalimat pertama? Iya, Vita menuju ke alun-alun mana tadi? Ini sudah ada di kalimat pertama. Dijelaskan lagi di kalimat ketiga. Lagi kalimat keempat, sampai di sana. Di sana mana? Di sana itu mana? Di sana di Pekan Budaya Nusantara. Sampai di sini paham?
Paham? Berarti gagasan utama kalimat paragraf ini di kalimat B keberapa? Pertama. Jadi gagasan utamanya adalah ini tadi, Vita dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara, atau Pekan Budaya saja nggak apa-apa. Ya, ini gagasan utama. Gagasan utama terletak di mana? Di kalimat utama. Maaf. Terletak di kalimat utamanya ini, kalimat utamanya. Nah, kalimat pertama. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Tentukan mana gagasan utama dari paragraf berikut. Ini masih di teks yang sama, di paragraf kedua. Vita mengunjungi rumah adat yang bentuknya sangat unik. Rumah adat ini adalah rumah panggung dengan atap runcing seperti tanduk kerbau. Nah, rumah adat ini disebut rumah gadang. Dari Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian dinding luar rumah terdapat ukiran khas Minangkabau. Di dalam rumah gadang terdengar alunan musik tempolong, yaitu alat musik tradisional Minangkabau. Coba tentukan mana kalimat utamanya dulu, kalimatnya. Idenya di mana toh, terdapat di mana toh? Di nomor 1 atau di nomor 2 atau nomor 3, di nomor 4 atau di nomor 5? Pak Andre kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5 4 3 2 1. Oke. Bisa di pause dulu kalau masih butuh waktu untuk mencari. Kalau sudah, Pak Andri kasih penjelasan. Oke, di sini ya. Andri langsung beri penjelasan. Di kalimat pertama, Vita mengunjungi rumah adat yang bentuknya sangat unik. Kita garis bawahi dulu. Rumah adat ini adalah rumah panggung dengan atap runcing seperti tanduk kerbau. Rumah adat bla 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 bla. Nah, apakah yang kuning itu menjelaskan yang merah? Kita lihat. Pak Andri kasih warna hijau. Nih, Vita mengunjungi rumah adat yang bentuknya sangat unik, sangat unik. Rumah adat yang bentuknya sangat unik. Kita kasih lingkaran. Maaf. Kita kasih lingkaran warna. Oke. Oh, maaf. Terlalu besar. Oke. Kata kuncinya adalah rumah adat yang bentuknya sangat unik. Kata kuncinya adalah itu. Dilihat, kata kuncinya adalah rumah adat yang bentuknya sangat unik. Hapus semua. Oke, kuncinya adalah ini. Kalau sudah ketemu, kita cari kalimat keduanya. Rumah adat ini tuh apa? Rumah adat yang bentuknya sangat unik. Terus kalimat ketiga, rumah adat ini tuh ini apa? Rumah adat yang unik. Nomor 3 dan nomor 4, pada bagian dinding luar rumah gadang. Nah, rumah gadang yang dimaksud itu tadi rumah mana? Yang bentuknya sangat unik. Nah, kembali lagi ke nomor 1. Sedangkan nomor 5, di dalam rumah gadang terdengar alunan musik tempolong dan alunan alat musik tradisional. Mana rumah gadangnya tadi lagi? Rumah gadang yang sangat bentuknya sangat unik. Nah, rumah adat yang bentuknya sangat unik berarti kalimat utamanya adalah ini. Nomor 1 kalimat utamanya, gagasan utamanya adalah ini. Oke, dan selanjutnya adalah disebut kalimat penjelas. Paham? Atau kalimat
tunjuk. Selanjutnya, kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Tentukan mana gagasan utama dari paragraf berikut. Masih sama, di teks yang sama. Coba lihat. Nomor 1. Setelah puas menikmati alunan musik Telempong, Vita dan Ayah mengunjungi rumah adat Provinsi Jawa Tengah yang disebut Rumah Joglo. Berarti sekarang mereka kemana? Ke rumah adat provinsi mana? Sekarang mereka berada di rumah adat Provinsi Jawa Tengah. Nah, Vita dan ayahnya mengunjungi ke rumah adat Provinsi Jawa Tengah. Tuh kata kuncinya, dilihat dulu kata kuncinya. Kita cek. Nomor 2. Oh, ternyata Provinsi Jawa Tengah masih ada lagi nomor 2. Berarti menjelaskan kalimat pertama. Gamelan digunakan untuk mengiringi tarian tradisional dan lagu daerah. Gamelan tadi dari mana musiknya? Jawa Tengah juga. Masih menjelaskan Provinsi Jawa Tengah. Gendang dan gong dan kenong itu juga masih menjelaskan Provinsi Jawa Tengah. Serta ini masih juga menjelaskan perpaduan alat musik gamelan itu masih menjelaskan mana? Provinsi Jawa Tengah. Berarti kata kuncinya tadi gagasan utamanya adalah Vita dan Ayah mengunjungi rumah adat provinsi mana? Jawa Tengah. Di sana ada apa saja dijelaskan di kalimat berikutnya. Paham? Kalau sudah paham, Pak Andri lanjut. Nah, sekarang anak-anak buka buku latihan kalian di halaman 17. Di halaman 17 ada teks yang berjudul Tari Saman. Kita akan pecahkan sama-sama mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, di situ ada 3 teks. Yang pertama, Tari Saman adalah tari suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, tarian ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam upacara adat. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Coba sebelum Pak Andri kasih jawabannya, kalian pikir dulu mana kira-kira kata kuncinya. Itu ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Yo, cari kata kuncinya terlebih dahulu. Oke. Di pause dulu, kalau masih butuh waktu untuk mencari, Pak Andri akan beri jawabannya. Oke. Kita lihat di kalimat pertama, kalimat terakhirnya dulu. Biasanya kalau kalian mencari gagasan utama, nggak jauh-jauh dari kalimat awal dan akhir. Jarang kalian bisa menemukan gagasan utama yang ada di tengah. Jarang, ya. Apalagi untuk SD, biasanya kalimat utamanya kalau tidak di awal ya di akhir. Kita lihat di awal paragraf dulu. Tari Saman adalah tarian suku Gayo. Berarti ini menjelaskan tentang apa? Tari Saman. Kata kuncinya tari Saman. Kalimat kedua menjelaskan apa? Tarian ini tarian apa? Tari Saman. Nah, ketiga, masih menjelaskan tarian Saman lagi. Berarti ini, ya. Berarti gagasan pokoknya adalah Tari Saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Itu bisa. Atau Tari Saman, gitu aja juga nggak apa-apa. Selanjutnya, Andre lanjut. Nomor 2. Itu masih di teks yang sama di paragraf selanjutnya. Tari Saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik. Iringan Tari Saman menggunakan suara, bla 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 bla. Tari Saman menggunakan 2 unsur gerak yang menjadi unsur dasar.
gerakan itu adalah tepuk tangan, tepuk dada. Penari juga menghempaskan badannya ke berbagai arah. Nah, kita lihat dari mana dulu, kalimat awal atau akhirnya dulu. Kita lihat dari kalimat pertama dulu. Tari saman mencerminkan hal-hal ini, ya. Ini kalimat utamanya dulu. Berarti yang lain apa? Kalimat penjelas. Oke, yang lain berarti kalimat penjelas. Kata kuncinya di mana, Pak? Kata kuncinya di tari saman. Mencerminkan apa? Pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, dan kebersatuan. Tapi kata kunci paling utama ada di sebentar. Nah, kata kunci utamanya adalah nih, tari saman. Nomor 2 masih menjelaskan tari saman. Nomor 3 masih menjelaskan tari saman. Ini juga 4 gerakan ini apa? Tari saman. Ini apa? Masih tari saman. Mana lagi gerakan itu apa? Tari saman. Penari juga menghempaskan badannya ke berbagai arah. Penari apa? Penari tari saman. Nah, berarti kembali lagi, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Lanjut ya, terakhir. Nih, tentukan gagasan utama dan pendukung. Lanjutan teks sebelumnya. Sekarang tari saman sering dipertunjukkan pada acara-acara bersifat resmi. Nah, ini hanya ada 2 kalimat. Kalian tinggal menentukan mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas. Jelas ya, kalau nggak awal ya di akhir, kalau nggak 1 ya 2. Berarti tinggal menentukan kata kuncinya di mana. Kata kuncinya, yuk kita cari. Kata kuncinya adalah sekarang tari saman sering dipertunjukkan pada acara resmi. Tari saman sering dipertunjukkan pada acara resmi. Acara resminya apa aja? UNESCO. Acara resmi ya, tari saman seperti ini. Nah, jadi tari saman ditetapkan oleh UNESCO. Ini mohon maaf, dilihat di bukunya ya. Ini karena tulisannya agak kurang sesuai. Jadi setelah tari saman ditetapkan UNESCO itu ada kurung buka, maksudnya ya, kurung buka Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan. Jadi UNESCO ini adalah organisasi yang melindungi pendidikan dan keilmuan dan kebudayaan di dunia. Ya, jadi warisan-warisan budaya kita itu dilindungi oleh PBB. Salah satunya adalah tari saman. Jadi yang sifatnya resmi itu siapa yang membuat tari saman ini dipentaskan pada acara resmi? Ya seperti tadi, misalkan untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh badan pemerintah atau apa, dan punya badan hukum dilindungi oleh UNESCO. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah tari saman dan bersifat resmi. Berarti kalimat utamanya gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Oke. Sekian dari Pak Andre. Apabila ada salah kata atau kekurangan, Pak Andre mohon maaf. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mulai esok hari. Jadi tetap semangat, tetap gembira, jangan lupa tetap menjalankan ibadah dengan baik, doakan orang tua supaya sehat dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Andri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.